Baik, di sini kita akan mempelajari tentang bab 26, di mana pada bab 26 ini terdapat sebuah pola kalimat yang menarik untuk kita pelajari. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola ini. Pola kalimat ini adalah untuk mengatakan atau menekankan sesuatu yang ingin disampaikan, atau menegaskan ya, atau menekankan juga sama sebenarnya. Pola Angdes dipakai dalam bahasa lisan, sedangkan dalam bahasa tertulis bentuknya menjadi nodes. Contoh kalimat nodes atau engdes. Naze shaberainain desu ka? Nah, pembicaranya ini berbicara kepada lawan bicaranya. Mengapa Anda tidak berbicara? Dia menanyakan, mengapa Anda tidak berbicara? Naze shaberainain desu ka? Kemudian si lawan bicaranya itu menjawab sekaligus menegaskan bahwa okute irung des. Ya artinya soalnya aku marah sehingga lawan bicaranya itu tidak dapat berbicara, seperti itu. Pembentukan pola kalimat nodes atau engdes. Di sini terdapat 4 rumus. Rumus yang pertama, kata kerja biasa ditambah des atau engdes. Di sini saya ambil contoh. Tadi kamu ke sini berlari atau berjalan? Dari pertanyaan tersebut, saya akan menjawab hashitang des, yang artinya tadi aku berlari. Yang artinya tadi dia itu ke sini berjalan atau berlari. Kemudian ditegaskan dengan kata hashitang des yang artinya aku berlari, bahwa dia ke sini itu dengan berlari bukan berjalan, seperti itu. Kata sifat ikyoshi biasa ditambah nodes atau engdes. Di sini saya ambil contoh oishi engdes yang artinya sangat lezat, sangat enak. Untuk bahasa tertulisnya oishi no des, yang membedakan hanya oishi engdes dipakai dalam percakapan langsung, sedangkan oishi no des biasanya terdapat pada dalam atau bahasa Jepang tertulis, biasanya dalam bahasa Jepang tertulis seperti itu. Untuk yang berikutnya, kata sifat na ditambah nan des. Di sini saya ambil contoh genki nan des, yang artinya saya baik-baik saja. Artinya dia tidak ada masalah atau kendala, sehingga dia mengatakan atau saya memberi contoh genki nan desu, saya baik-baik saja. Kemudian yang terakhir, kata benda ditambahkan nang des. Di sini saya mengambil contoh gakusei nan desu, yang artinya saya seorang pelajar. Berikutnya lagi saya ambil contoh haisha nan desu, yang artinya saya seorang dokter gigi, dan lain-lain. Banyak lagi ya contohnya, bisa dicari atau dipelajari nanti. Saya ambil sedikit saja tadi. Untuk contoh kalimat berikutnya, doshite chikoku shitang desu ka? Nah, ditambahkan ka saja sudah bertanya ya minasang. Chikaku shitang desu ka? Doshite. Kenapa bisa datang terlambat? Lawan bicara nanti akan menjawab juga sekaligus menegaskan alasan tersebut kepada pembicara. Dan pembicara menanyakan kenapa bisa datang terlambat. Doshite chikoku shitang desu ka? Kemudian lawan bicaranya itu menjawab nobu shitang desu, sekaligus menekankan bahwa karena bangunnya kesiangan sehingga dia datang terlambat. Seperti itu alasannya. Untuk berikutnya,
Doste, kano juga daisuki nang desu ka? Di sini pembicara juga menanyakan kepada lawan bicaranya, kenapa kamu suka perempuan itu atau dia? Kemudian lawan bicaranya menegaskan alasannya itu mengapa menyukai perempuan itu atau si dia. Kanojo wa kirai nan desu. Yang artinya karena dia cantik sehingga si lawan pembicaranya itu menyukai perempuan itu atau si dia. Seperti itu ya contohnya kalimatnya. Untuk dua contoh berikutnya ini sangat simpel tapi langsung menegaskan inti dari pola kalimatnya ini. Kono hana wa utsukushi desu. Yang artinya bunga ini sangat indah. Yang ditekankan atau yang ditegaskan dalam pola kalimat ini bahwa bunganya ini sangat indah seperti itu. Kemudian kono kuruma wa atarashi desu. Yang artinya mobil ini sangat baru. Mobil ini sangat artinya baru dari toko keluar gitu ya. Masih sangat baru mobil ini. Seperti itu. Untuk soal contoh berikutnya atau pola kalimat berikutnya, dostang desu ka? Apa yang sedang terjadi? Si pembicaranya ini ingin mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia ingin menanyakannya kembali kepada si lawan bicaranya itu karena dia tidak mengetahui peristiwa itu sebelumnya. Di sini juga terdapat dua contoh jawaban. Contoh yang pertama bahwa ochitang desu, saya terjatuh, yang dimana si lawan bicaranya itu mengalami langsung peristiwanya itu sendiri yang ditanyakan langsung oleh si pembicaranya langsung. Saya lo udah jatuh tadi, terjatuh seperti itu. Sekaligus menekankan bahwa si lawan bicaranya itu mengalami peristiwa terjatuh sehingga langsung ditegaskan kepada lawan bicaranya atau pembicaranya itu, saya terjatuh, ochitang desu. Seperti itu. Untuk berikutnya, choto kibun ga warui desu. Di sini juga sama, menekankan atau menegaskan suatu alasan. Alasan lawan bicaranya itu bahwa saya sedikit tidak enak badan. Mungkin si pembicaranya ini melihat kok dia terlambat, kok dia merenung atau bagaimana, sehingga dia menanyakan itu kepada lawan bicaranya, dan lawan bicaranya itu berkata dan menjawab, saya sedikit tidak enak badan. Choto kibun ga warui desu. Seperti itu. Untuk tiga contoh berikutnya ini, ashita wa kurung desu, shinpai shinai de. Yang artinya besok saya akan datang, jangan khawatir. Ketiga pola kalimat ini sangat menarik. Kenapa? Karena langsung ditekankan oleh si pembicara ataupun lawan bicaranya itu. Besok saya akan datang, jangan khawatir. Nah, di sini sudah dia menyatakan atau menegaskan bahwa si pembicaranya itu besok pasti akan datang atau saya akan datang. Tolong jangan khawatir. Jangan khawatir artinya sudah pasti besok pembicara atau saya akan datang. Seperti itu penegasannya dalam kalimat ini atau contoh kalimat ini. Berikutnya, ne
Kino no ega mita no. Hei, nonton film kemarin nggak? Dia ini bertanya kepada lawan bicaranya. Apakah kemarin menonton film atau tidak? Kemudian di sini juga terdapat kata mita. Mita. Mita ini biasanya bentuk jisho kamusnya mimas. Mimas itu melihat. Mieru itu melihat juga bisa terlihat. Sedangkan mita ini adalah bentuk lampau. Kenapa lampau? Karena dalam konteks kalimat ini terdapat kata kino yang artinya kemarin, sehingga dipakai mita. Kenapa ada no? Karena pembicara dan lawan bicaranya ini sudah sangat akrab dibilang atau sangat dekat, sehingga digunakan no ya. Dan lawan bicaranya ini menegaskan langsung atau menjelaskannya secara jelas, detail. Mitang dayo. Nah, mitang dayo ini bahwa menegaskan si pembicara atau lawan bicara menjawabnya, nonton dong. Oh, ternyata menonton ya. Seperti itu nanti kata pembicara kepada lawan bicaranya, oh nonton dong. Kemudian shujinko wa gakkoi ne. Kemudian juga lawan pembicara menjelaskan atau menegaskan bahwa pemeran utamanya keren ya. Di contoh kalimat ini dalam respon si lawan bicaranya sangat detail jelas bahwa dia sudah kemarin menonton, terus memberikan pendapat bahwa pemeran utamanya itu keren. Pokoknya ya detail dah, tegas, singkat, padat, dan jelas. Seperti itu jawabannya. Baik, berikutnya di sini saya ada sedikit itsumong, pertanyaan yang saya tanyakan itu, apa bedanya surai des dengan surai eng des? Surai des di sini pedas, sedangkan surai eng des ini menekankan bahwa soalnya makanan ini pedas, soalnya sup ini kuahnya sangat-sangat pedas. Di sini juga ada amai des, nigai des, oishi des, supai des. Kemudian di sebelah kanannya itu soalnya atau nanti penekanan alasannya itu, kue ini sangat manis. Kue ini sangat manis. Roti ini sangat manis. Teh ini sangat manis. Seperti itu. Langsung menekankan alasannya ya. Amai, kalau amai saja berarti oh manis. Hanya menekankan alasan tetapi tidak sedetail ya. Kue ini manis ya. Apa ya gininya, isinya atau bahan-bahannya seperti itu. Kemudian negai ini pahit. Di sini nantinya contoh yang saya ambil pahit. Kenapa ya garam ini pahit? Kenapa ya garam ini pahit? Di situ juga menekankan atau menegaskan pahit, yang nanti akan memunculkan pertanyaan, kenapa ya bisa pahit? Kenapa ya? Apa ya isinya? Nah, seperti itu. Berikutnya oishi no des itu sangat enak ya. Oishi no des sangat enak, tetapi digunakan dalam bahasa tertulis. Sedangkan oishi saja enak.
sama-sama menekankan enak, tetapi dalam konteks yang berbeda. Supai des. Supai des artinya asam. Yang mungkin nantinya buah ini sangat asam, seperti itu. Kalau asam saja mungkin memberikan pendapat, oh bagaimana dengan ini asam. Kalau buah ini sangat asam, sangat-sangat asam, berarti sangat-sangat menekankan bahwa buah itu sangat asam atau sebagainya atau sebaliknya. Di sini saya ada pertanyaan, Shitsumo ga arimasu. Doshite Nihongo wo benkyou shiteirun desu ka? Saya ingin bertanya, mengapa kalian belajar bahasa Jepang? Itu saja yang saya ingin tahu dari kalian. Mungkin bisa digunakan dalam membuat respon atau jawabannya nanti menggunakan pola-pola yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan mungkin nanti akan dapat memahami jika secara review kembali materi ini secara baik, mungkin akan bisa mengerti. Itu saja dari saya. Hai, ijo desu. Domo arigatou gozaimashita.